Pada pertemuan kelima di pengantar data mining dan data warehouse, kita akan belajar mengenai data pre-processing. Ya, jadi sebelum ke teknik data mining, alangkah baiknya kita mengetahui bagaimana data pre-processing itu bekerja. Ya, baik, kita lihat di sini. Ya, data mining akan bisa dilakukan jika tersedia data. Ya, ketersediaan data dalam data mining adalah hal yang mutlak. Ya, nah, jadi kalau kita lihat di situ, data itu merupakan kumpulan fakta yang direpresentasikan ke dalam bentuk karakter baik huruf, angka, dan lainnya yang dapat diproses menjadi sebuah informasi. Ya, nah, data akan disusun dari objek atau observasi. Ya, jadi suatu observasi, ya, di situ ada contoh atau example, pattern, ya, pola atau objek biasanya ditandai dengan beberapa atribut. Ya, misalnya objek orang, ya, bisa ditandai dengan beberapa atribut, yaitu tinggi badan, ya, kemudian berat badan, warna kulit, bentuk muka, warna rambut, dan lain-lain. Ya, jadi atribut ini sering juga disebut dengan variabel. Ya, ada juga yang menyebutkan dengan fitur. Ya. Nah, kemudian set data disusun dari objek. Objek mewakili suatu entitas. Ya, jadi kumpulan set data ya disebut dengan database. Ya. Nah, contohnya ada database sales ya, di dalamnya ada customer, kemudian ada sales ya. Kemudian database medis, di dalamnya ada pasien, kemudian perilaku medis ya. Kemudian university database, di dalamnya ada students ya, professors, course ya. Nah, dan lain-lain. Nah, setiap objek dalam suatu set data disebut dengan contoh ya atau example, kemudian samples ya, kemudian instance ya, kemudian titik data ya atau poin ya, kemudian tuples ya. Nah, jadi set data itu biasa disusun dengan format baris dan kolom ya, di mana baris itu menyatakan objek dan kolom menyatakan atribut atau fitur ya. Nah, jadi atribut-atribut tersebut memang menjelaskan suatu objek ya. Nah, ini adalah contoh himpunan data ya, terdiri dari atribut atau fitur ya. Kemudian di sebelah sini ada label ya atau kelas atau target ya. Target yang menentukan kriteria nanti ya. Kemudian tipe data dalam data mining ada numerikal, ada nominal gitu ya. Nah, kita lihat di sini bahwa kualitas data diukur dari beberapa aspek ya. Jadi aspek-aspek tersebut ya antara lain ya akurasi ya, benar atau salah, akurat atau tidak datanya gitu ya. Kemudian ada kelengkapan ya, apakah data itu tidak tercatat, tidak tersedia gitu ya. Kemudian konsistensi, berapa sudah dimodifikasi data yang lain ataukah belum ya. Kemudian terupdate atau timeless ya, apakah mengikuti waktu datanya ya. Kemudian bisa dipercaya, apakah data bisa dipercaya ya, benar atau tidak ya. Kemudian bisa diinterpretasikan ya, seberapa mudah datanya bisa dipahami ya. Itu adalah kualitas dari data ya. Oke, kemudian jenis-jenis nilai atribut ya. Jadi atribut berdasarkan nilainya bisa dikelompokkan ya sebagai berikut. Yang pertama adalah nominal ya. Jadi atribut yang nilainya berupa simbol ya, nilainya sendiri hanya berfungsi sebagai label atau memberi nama ya. Tidak ada hubungan antara nominal ya, tidak bisa diurutkan atau diukur jaraknya, dan hanya uji persamaan yang bisa dilakukan. Nah, sebagai contohnya dalam variabel cuaca ya, ada hujan dan tidak hujan ya. Kemudian atribut jenis kelamin bisa berupa pria sama dengan 1, wanita sama dengan 2 ya. Nah, di sini 2 itu tidak lebih besar dari 1 ya. Ini adalah nilai nominal, tidak bisa diurutkan atau dihitung jarak antara hujan dan tidak hujan ya. Kemudian yang kedua adalah ordinal ya. Ordinal itu variabel yang nilainya berupa simbol
tetapi bisa diurutkan, ya. Tidak bisa diukur jaraknya, tidak bisa dijumlahkan, ya. Nah, kadang perbedaannya dengan variabel nominal ini kurang tegas, ya. Sebagai contoh, variabel temperatur mempunyai nilai panas, sedang, tinggi. Nah, ini nilai ini bisa diurutkan dari panas, sedang, dan dingin, ya. Kemudian yang ketiga, interval, ya. Interval ini adalah variabel yang mempunyai nilai nol yang mutlak, ya. Nah, sebagai contoh, ya, atribut jarak yang diukur dalam sentimeter, ya, jarak antara suatu objek dengan dirinya sendiri adalah 0, ya. Nah, nilai atribut rasio, ya, diperlakukan sebagai bilangan real. Semua operasi matematika, ya, seperti penjumlahan, pengurangan, ya, kemudian pembagian dan sebagainya, ini bisa dilakukan terhadap nilai rasio. Nah, dalam praktiknya, ya, kebanyakan pengukuran dinyatakan sebagai ordinal, ya, atau kontinu, atau bahkan diskrit, ya, kategorikal, ya. Nah, ini adalah rasio, ya. Nah, kita lihat di sini contoh dari data nominal adalah seperti ini, ya, data-datanya. Kita punya variabel, misalkan kode pos, ya, kategorinya atau nilainya ada di sebelah kanan, ya. Oke, kemudian ini adalah contoh data ordinal, ya. Kemudian ini adalah contoh data interval, ya. Oke, nanti bisa Anda pelajari. Kemudian ini adalah contoh data rasio, ya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam pre-processing data, ya. Nah, di dalam pre-processing data, ya, sebelum menggunakan data dengan metode atau teknik data mining, seringkali kita harus melakukan beberapa langkah pendahuluan, ya. Nah, langkah-langkah itu antara lain adalah data cleaning, ya, kemudian integrasi data, kemudian transportasi data, ya, atau pre-processing terhadap data, ya. Nah, misalnya dengan menggunakan dimensionality reduction, ya. Nah, hal ini dilakukan untuk mendapatkan hasil analisis yang lebih akurat dalam pemakaian teknik-teknik machine learning maupun data mining, ya. Artinya kualitas data menentukan hasil yang lebih baik dari data mining, ya. Nah, dalam beberapa hal preprocessing juga dimanfaatkan untuk pengurangan waktu komputasi, terutama untuk skala masalah yang besar atau large scale problem, ya. Nah, preprocessing ini bisa membuat nilai data menjadi lebih kecil, ya, tanpa mengubah informasi yang dikandungnya. Nah, atau jikalau informasinya berkurang, itu pun lebih kecil dan masih dalam batas toleransi, gitu ya. Nah, pada data cleaning ya diperlukan ini sangat diperlukan ya sebelum kita menggunakannya dalam proses berikutnya dalam data mining, ya. Nah, data cleaning ini bisa meliputi pengisian missing value atau data yang kosong, kemudian menghaluskan noise data, ya, kemudian mengidentifikasikan atau menghilangkan outlier, ya, kemudian menghilangkan inkonsistensi, ya. Nah, jadi data perlu dilakukan pembersihan sebelum diproses dengan teknik data mining, ya. Nah, data yang didapat dari kasus nyata, ya, biasanya tidak siap digunakan, ya, artinya datanya kotor, ya, dalam arti mengandung data yang tidak benar, ya. Hal ini bisa jadi dikarenakan adanya kesalahan, ya, instrumen faulty, ya. Nah, jadi kesalahan manusia, ya, kemudian ya atau kesalahan transmisi, ya. Nah, berikut ini adalah beberapa problem yang perlu dilakukan pada proses data mining, ya. Yang pertama itu adalah missing data, ya. Nah, dalam dataset sering terjadi suatu atribut atau lebih untuk beberapa sampel tidak ada nilainya, ya. Nah, ini bisa terjadi karena beberapa sebab, ya. Misalkan di situ ada peralatan yang dipakai untuk mengambil data tidak bekerja secara benar,
sehingga data yang terekam itu tidak tepat, ya, atau tidak konsistensi dengan data lain yang tercatat, ya. Kemudian dihapus. Nah, penghapusan ini menyebabkan missing value, atau data tidak dimasukkan, ya, karena terjadi kesalahpahaman. Nah, bisa saja terjadi karena dua pihak salah paham, ya, sehingga data yang ada justru tidak dimasukkan dalam database, ya. Atau data tertentu mungkin dipertimbangkan, ya, sebagai data yang tidak penting sehingga tidak dicatat pada saat pengumpulan data pada waktu sebelumnya, ya. Kemudian yang kedua adalah tidak lengkap atau incomplete, ya. Jadi terkadang data yang didapatkan itu tidak lengkap, ya, sehingga tidak dapat digunakan secara langsung untuk proses lanjutannya, ya. Kemudian yang ketiga adalah format yang tidak seragam, ya, bisa jadi dikarenakan datanya berasal dari beberapa sumber. Data tersebut tidak memiliki format yang seragam antar sumber, ya. Nah, misalnya sumber dari A, setiap objek data memiliki 5 kolom. Nah, sedangkan dari sumber B memiliki 6 kolom atribut, ya. Atau bisa jadi juga jumlah atributnya sama, akan tetapi urutannya, penempatan kolom atributnya itu berbeda, ya. Kemudian yang keempat adalah kesalahan penulisan, ya, atau typo, ya. Nah, kesalahan nilai atribut ini bisa disebabkan karena beberapa hal, ya. Bisa karena kesalahan instrumen dari pengumpulan data, problem pemasukan data, problem pengiriman data, ya. Kemudian keterbatasan teknologi juga, ya, itu sebuah kendala atau kesalahan. Kemudian konvensi penamaan yang tidak konsisten, ya. Kemudian recordnya terulang atau redundant. Kemudian data tidak lengkap, ya. Kemudian data tidak konsisten. Nah, misalnya kita lihat di situ gaji, ya. Gaji itu minus 2 juta. Ya, itu error karena tidak mungkin gaji itu minus, ya. Kemudian usia tertulis 30 tahun, akan tetapi tanggal lahirnya itu tanggal 7 bulan 10 2015, ya. Kemudian dahulu dinilai dengan 1 2 3. Nah, kemudian sekarang kenapa nilainya A B C, ya. Nah, itu adalah kesalahan, ya. Kesalahan yang bisa kita lakukan pada saat data ya, kesalahan yang dapat kita lakukan, ya, dengan pembersihan data, ya, atau data cleaning. Oke, kemudian kita lihat di sini, ya, transformasi data, ya. Jadi beberapa teknik transformasi data ini sangat penting untuk beberapa algoritma di data mining, ya. Nah, kita lihat di sini ada beberapa metode, ya, dalam transformasi data. Ada metode smoothing, ya, diantaranya ada metode binding, ya, kemudian ada metode clustering, kemudian ada metode regression, ya. Nah, kita lihat dulu di sini metode binding, ya. Nah, ini dilakukan dengan memeriksa nilai tetangga, yaitu nilai-nilai yang ada di sekelilingnya. Nah, data tersebut untuk harga, ya, dalam dolar. Nah, ini kita urutkan terlebih dahulu, ya, dari yang terkecil ke yang terbesar, ya. Kemudian kita lakukan partisi terhadap beberapa binding, ya. Nah, misalkan kita di situ bindingnya sampai 3, ya. Kemudian kita atur, ya, dengan kedalaman yang sama, ya. Nah, kemudian kita pecah, ya. Nah, ini 4 8 9 15, ya. Binding 1, binding 2, kemudian binding 3. Nah, ini kita masukkan, ya. Kita pecah. Nah, kemudian kita haluskan dengan rata-rata binding, ya. Nah, kita rata-ratakan 4 8 9 15 dapat 9 9 9 9, ya. Jadi terhadap 4 data tersebut, ya, kita rata-ratakan semuanya, ya. Oke, kemudian kita menghaluskan dengan batas binding, ya. Nah, misalkan untuk binding 1, ya, kita dapat rata-ratanya dari sekian data, ya, kita dapat rata-ratanya 9, ya. Kita dapat 9 rata-ratanya. Kemudian kita haluskan, ya. Berarti di bawah 9 antara binding 1, ya. Nah, berarti di sini kita masuk, ya. Batasnya adalah 9 rata-ratanya. Nah, kebetulan di sini ada 9, berarti masuk sebelah kiri. Nah, yang sebelah kiri ini kita masukkan datanya adalah nilai terkecil dari bindingnya, ya, yaitu di sini adalah 4 4 4, ya. 4 4 4. Nah, kemudian
di sebelah kanannya terakhirnya adalah 15 karena lebih dari nilai rata-ratanya, ya. Nah, jadi 44, 15. Nah, kemudian yang binding kedua 23, 23, 23, 23 rata-ratanya ya. Nah, kemudian kita lihat di sebelah sini ya. Nah, 23 batasannya rata-ratanya. Berarti yang kurang dari 23 adalah 21, 21 ya. Yang lebih dari 23 adalah 24, 25 ya. Nah, berarti yang sebelah kiri 21, 21 itu tetap ya, 21, 21. Sedangkan yang lebih dari rata-rata ya, kita buat sebelah kanannya adalah 25, 25. Jadi nilai terbesar ya. Oke, kemudian yang sebelah kanannya, nilai yang sebelah kanannya ya, 25, 25. Kemudian untuk yang binding ketiga ya, rata-ratanya 29. Nah, kita ambil 29 ya rata-ratanya. Nah, kemudian kita tentukan di sini 29. Yang kurang dari 29 adalah, nah ini sama ya, 29, 28, 26. Ada 3 angka di situ. Ya, ada 3 nilai. Nah, berarti 3 nilai ini kita ambil nilai yang terkecil, berarti 26, 26, 26 ya. 26, 26, 26. Dan sebelah kanannya ada yang lebih dari 29 ada 4 nilainya. Nah, berarti 34. Ya. Nah, ini adalah penghalusan dengan batas bin ya. Nah, kemudian metode clustering ini digunakan untuk menyingkirkan outliers ya, atau keluar jauh dari cluster atau centroid. Nah, data yang memiliki noise tentunya ya. Nah, algoritma K-means ini yang merupakan kategori metode partitioning ya, ini dapat digunakan jika ukuran database-nya tidak terlalu besar ya. Nah, jadi algoritma ini didasarkan pada nilai tengah dari objek yang ada dalam cluster ya. Oke, kemudian linear regression ya, ini memodelkan sebuah random variable ya. Kita lihat di situ y itu disebut dengan respon variable sebagai sebuah fungsi linear dari random variable yang lain. Nah, x itu disebut sebagai prediktor variable. Jadi hubungan antara variable satu dengan variable yang lainnya ya. Nah, kemudian teknik yang lain dalam transformasi data ada normalization atau normalisasi ya. Nah, itu adalah proses transformasi di mana sebuah atribut numerik diskalakan dalam range yang lebih kecil. Nah, seperti negatif 1.0 sampai 1.0 atau 0.0 sampai 1.0 gitu ya. Jadi di rank ya, di rank datanya. Ya, jadi di-convert atau dikonversikan atau diskalakan ya. Kemudian aggregation ya, ini adalah operasi summary atau peringkasan yang diaplikasikan pada data numerik, misalnya pada data penjualan harian ya, penjualan harian digabungkan untuk menghitung pendapatan per bulan dan per tahun dengan dirata-ratakan atau ditotalkan ya. Kemudian teknik atribut fitur construction ya. Nah, ini pada atribut construction ya, atribut baru dibentuk dari atribut yang sudah ada ya, dan ditambahkan bersama atribut lainnya untuk membantu meningkatkan ketelitian atau ketepatan dan pemahaman struktur dalam high dimensional ya. Atau atribut lama kerja jadi dosen, dan usia bisa digantikan dengan senioritas, junioritas, dan orientasi ya. Nah, itu adalah beberapa teknik ya dalam melakukan transformasi data ya. Jadi sebelum kita melakukan teknik data mining, kita harus melakukan data pre-processing ya. Jadi ada beberapa tekniknya. Baik, untuk pertemuan di data pre-processing saya rasa cukup ya. Jika ada pertanyaan silakan disampaikan ya. Untuk minggu depan kita akan masuk langsung ya ke teknik data miningnya ya. Baik, untuk pertemuan kelima saya rasa cukup penjelasan dari saya, dan jika ada pertanyaan silakan disampaikan. Terima kasih.